Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan mata kuliah Teknik Pelapisan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Noptian Saputra, NPM G1C 019026. Eh, Pada presentasi kali ini, saya membahas mengenai materi electroplating. Pada pembahasan mengenai electroplating ini, terdapat 4 yang saya bahas. Yang pertama, yaitu mengenal dasar dari teori electroplating. Yang kedua, yaitu mengenal cara pelapisan logam. Yang ketiga, yaitu apa itu electroplating. Yang keempat, pelapisan logam secara listrik atau electroplating. Eh, Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar teori electroplating. Electroplating merupakan proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Electroplating dibuat dengan jalan mengalirkan arus listrik melalui larutan antara logam atau material lain yang konduktif. Dua buah plat logam merupakan anoda dan katoda dihubungkan pada kutub positif dan negatif terminal sumber arus searah atau DC. Logam yang terhubung dengan katup positif disebut dengan anoda, dan yang terhubung dengan katup negatif disebut dengan katoda. Ketika sumber tegangan digunakan pada elektrolit, maka kutub positif mengeluarkan ion bergerak dalam larutan menuju katoda dan disebut sebagai kation. Kutub negatif juga mengeluarkan ion bergerak menuju anoda dan disebut sebagai anion. Larutannya disebut elektrolit. Nah, di sini terdapat proses electroplating. Terdapat di layar bahwasanya ada gambar mengenai proses electroplating. Di sini terdapat gambar arah aliran elektrodim, arah aliran elektron, arah aliran elektron positif dan negatif. Nah, di sini terdapat bulatan yang menunjukkan bulatan positif dan negatif. Yang mana bulatan positif dan negatif ini disebut dengan ion. Sedangkan yang berbentuk persegi panjang dengan warna silver ini disebut dengan katoda, dan yang berwarna kuning ini disebut dengan anoda. Adapun cairan yang berwarna biru ini disebut dengan larutan elektrolit. Masuk ke efisiensi plating. Pada efisiensi plating terdapat dua jenis efisiensi arus. Yang mana yang pertama itu efisiensi arus anoda, yang kedua yaitu efisiensi arus katoda. Yang mana efisiensi arus anoda yaitu perbandingan antara jumlah logam yang terlarut dalam elektrolit. Sedangkan efisiensi arus dari katoda yaitu arus yang digunakan untuk mengedepankan logam pada katoda dibandingkan total arus yang masuk. Langsung masuk ke pembahasan yang kedua, mengenal cara pelapisan logam. Electroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi. Di sini terdapat prinsip dasar electroplating. Nah, di sini terdapat gambar mengenai prinsip dasar electroplating. Di dalam gambar ini terdapat mengenai katoda, anoda, dan larutan elektrolit. Yang mana anoda adalah terminal positif dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang larut dan ada yang tidak. Anoda yang tidak larut berfungsi sebagai penghantar arus listrik saja. Sedangkan anoda yang larut berfungsi selain penghantar arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Di sini terdapat katoda dapat diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi, dihubungkan dengan katup negatif dari sumber arus listrik. Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif atau negatif. Skema proses electroplating.
Di sini terdapat skema proses electroplating. Perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit sehingga ion logam mengendap pada benda padat yang akan dilapisi. Ion logam diperoleh dari elektrolit maupun berasal dari pelarutan anoda logam di dalam elektrolit. Pengendapan terjadi pada benda kerja yang berlaku sebagai katoda. Reaksi kimia yang terjadi pada proses electroplating. Terdapat dua reaksi kimia. Yang pertama yaitu pada katoda dan yang kedua pada anoda. Pada katoda, reaksi kimianya terjadi pada pembentukan lapisan nikel, pembentukan gas hidrogen, reduksi oksigen terlarut. Sedangkan reaksi kimia pada anoda itu terjadi pada pembentukan gas oksigen dan oksidasi gas hidrogen. Electroplating, alat-alat bahan penunjang proses pelapisan atau electroplating. Yang pertama yaitu mesin poles, yang kedua yaitu rectifier, yang ketiga yaitu backplating, yang keempat plat logam, dan yang terakhir yaitu elektrolis krom. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu electroplating, yang mana dalam electroplating terdapat pemilihan jenis pelapisan. Di dalam proses lapis listrik, logam-logam yang umumnya digunakan untuk pelapisan antara lain adalah yang pertama kadmium, krom, tembaga, emas, perak, timbal, nikel, dan seng. Sedangkan logam paduan yang digunakan antara lain adalah kuningan dan perunggu. Pada electroplating terdapat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pelapisan. Yang pertama, faktor lingkungan logam pelapis harus disesuaikan dengan lingkungan di mana benda yang akan dilapisi tersebut berada. Yang kedua yaitu umur pelayanan atau service life. Pemilihan logam pelapis juga harus disesuaikan dengan umur pelayanan dari benda yang akan dilapisi. Yang ketiga, logam dasar yang akan dilapisi, suasana pelapisan kondisi elektrolit harus sesuai dengan benda yang akan dilapisi. Bentuk dan ukuran dari benda yang akan dilapisi. Desain bak, rak, dan anoda yang digunakan untuk pelapisan harus sesuai dengan bentuk ukuran dari benda yang akan dilapisi. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu cara pelapisan logam secara listrik atau electroplating. Pelapisan logam secara listrik adalah penempatan ion logam yang ditambah elektron pada logam yang dilapisi, yang mana ion-ion logam tersebut didapat dari anoda dan elektrolit yang digunakan. Di sini terdapat gambar skema cara pelapisan logam secara listrik, yang mana dengan adanya arus yang mengalir dari sumber, maka elektron dipompa melalui elektroda positif atau anoda menuju elektroda negatif yang disebut dengan katoda tadi. Dengan adanya ion-ion logam yang terdapat dari elektrolit ini, maka menghasilkan logam yang melapis permukaan logam lain yang dilapis. Jenis-jenis logam secara listrik atau electroplating. Di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama pelapisan tembaga, yang kedua itu pelapisan timah putih, yang ketiga itu pelapisan dari seng, yang keempat pelapisan nikel, dan yang terakhir pelapisan krom. Terdapat 5 maksud saya. Terima kasih. Itu saja presentasi mengenai electroplating yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.